menyematkan sebagai tanda apresiasi penghargaan kepada lulusan terbaik diterima oleh Muhammad Galung Gumilang. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Ini baru saja lulus dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Kelautan dengan IPK yang sangat luar biasa 3,5. Boleh dikasih agak sedikit back sound, boleh ya, back soundnya supaya meriah ya. Boleh foto terlebih dahulu Ibu Saida bersama dengan Muhammad Galung Gumilang yang aktif organisasi dan juga menjaga nilainya konsisten dari awal hingga selesai dari Institut Teknologi Bandung. Cita-citanya mau kerja di perusahaan oil and gas, Pak. Kita doakan dalam 1-2 bulan ini beliau diterima di tempat yang terbaik dan tentunya akan memberikan manfaat. Selanjutnya penyerahan apresiasi kepada Azizah Nabilah Putri Hanafi ya, dari Universitas Udayana Bali, jurusan biologi, yang saat ini sudah menjadi guru di SMP di Bali. Bapak Ibu, luar biasa sudah bekerja, alhamdulillah. Berikutnya yang sedang mengenyam pendidikan semester 7, Marlita Bulansari dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan ekonomi. Indeks prestasi kumulatifnya ini tinggal 1 semester lagi, saat ini nilainya 3,97. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Basnas betul-betul mencari orang-orang terpilih, bukan hanya kriteria mereka yang mendapatkan manfaat berupa subsidi biaya, pendampingan, tapi ternyata secara intelektual, secara emosional juga sangat konsisten. Mereka terbaik di kampus, di organisasi, dan insya Allah ke depan di lingkungan kerjanya atau bahkan mungkin menjadi seorang entrepreneur. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu, foto bersama terlebih dahulu bersama dengan jajaran pimpinan Basnas Republik Indonesia. Kami kembali mengundang Prof. Fauzan dan juga Bapak Kiai Nur Ahmad untuk foto di tengah-tengah para lulusan terbaik program beasiswa cendekia Basnas 2025. Kita juga memberikan beasiswa untuk bimbel 10.000 anak, sebelumnya 5.000 anak untuk masuk ke perguruan tinggi. Kita kasih beasiswa 6 juta per anak untuk mereka bimbel dalam setahun. Alhamdulillah, mereka yang dari pesantren, mereka yang miskin-miskin itu, begitu mereka konsentrasi ingin masuk perguruan tinggi yang favorit, alhamdulillah dari 15.000 yang sudah kita beri beasiswa tersebut, alhamdulillah 95% lulus semua di perguruan tinggi yang favorit. Nah, ini harapan kita, mereka-mereka ini kita kembangkan terus, kita carikan beasiswa kemudian. Mereka ini kalau ketemu kami pimpinan Basnas menangis, merangkul menangis. Kami tidak mungkin bisa kuliah kalau tidak bisa mendapatkan beasiswa dari Basnas. Dan insya Allah kita semuanya ini adalah orang-orang yang peduli kepada mereka. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, dan kerjasama ini monggo nanti diinstruksikan saja semua perguruan tinggi ada UPZ-nya, semua perguruan tinggi nanti ada alumni-alumni yang bikin LAS atau bikin UPZ, sehingga dengan begitu bisa menolong sesama. Dan saya yakin di beberapa kampus pun juga sudah ada, barangkali hanya namanya yang berbeda. Ada yang Baitul Mal, ada yang macam-macam lah itu. Kalau tadi Pak Ketua juga, kami berharap Pak Ketua, semakin tahun jangan semakin banyak. Kalau semakin tahun semakin banyak, itu mengindikasikan salah satunya adalah perkembangan kekurangmampuan juga akan banyak. Kami berharap semakin tahun itu semakin sedikit, kecuali kriterianya memang itu adalah intelektualitas. Jadi, dan lagi tadi juga saya sudah matur Pak Yai, ke depan apalagi tadi Yai juga menghentikan kalau itu di tahun 45 Indonesia emas, diperlukan adalah
anak-anak yang memiliki kapasitas unggul yang akan datang. Unggul itu salah satunya menurut saya penting. Diberikan beasiswa itu juga sebagai bentuk konsekuensi logis dari pemetaan kita ke depan. Tadi disampaikan saya kira sangat sepakat. Jadi di tahun 2045 itu kira-kira kita akan punya apa? Supaya Indonesia ini maju ini bagaimana? Bapak Ibu tahu nggak? APK kita ini, APK kuliah kita ini baru 31%. Masih banyak anak-anak yang usia kuliah tetapi mereka tidak bisa kuliah. Saya kira hadirnya beasiswa Cendekia Basnas ini juga akan dapat memberikan atau akan dapat menjawab problematika terkait dengan APK. APK banyak, pengangguran juga tinggi. Ini sedang kita lakukan satu strategi treatment, Pak Ketua, dan insya Allah kami sedang membahas satu kebijakan bagaimana perguruan tinggi ini dapat terlibat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di daerah, khususnya di daerah 3T. Khususnya di daerah 3T. Saya berkunjung ke beberapa daerah 3T. Di sana ada tambang, kemudian SDM yang bekerja di situ, persentasenya sangat kecil yang berasal dari daerah itu. Apa yang harus kita lakukan? Kami coba komunikasi dengan Kementerian Investasi. Nah, ini nanti rencananya juga akan kita keroyok bareng-bareng. Jadi Kemendikbudristek dengan Kementerian Investasi bersama daerah untuk bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan yang sudah bertahun terjadi. Pak, jangan ditempel dulu Pak, kita akan sama-sama hitung mundur, boleh? Bapak Ibu, saya minta tolong suaranya. Kita countdown dari angka 5. Boleh ya Bapak Ibu ya? Coba saya boleh dengar audio teriakannya, boleh? 5? Masih kurang kompak ya Bapak Ibu ya. Kita coba lagi ya. Diarahkan dulu, nanti ketika ditekan ditahan lama Pak ya. 5 4 3 2 1. Seluruh tamu kehormatan yang ada di atas panggung bisa berada di tengah-tengah panggung. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Kami mohon teman-teman fotografer dan juga media untuk mengarahkan lensa kamera. Dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Langsung saja ke kontribusi. Jadi kami ingin melaporkan Bapak Ibu, Basnas secara nasional itu punya struktur 34 Basnas Provinsi, 514 Basnas Kabupaten Kota, dan juga ada 148 kelas. Kami untuk bidang pendidikan tahun lalu bisa mendistribusikan 922,7 miliar rupiah. Ini semua donasi dan dana zakat dari para muzaki. Jadi kontribusi kita kemudian bisa menjangkau 1.628.976 jiwa. Kemudian berapa persen kalau ini terkait dengan di Basnas RI. Jadi Basnas RI tahun lalu kami bisa
mengalokasikan seluruh penghimpunan Basnas. Jadi distribusinya untuk alokasi pendidikan ini yang di Basnas RI saja itu mencapai 19,68%. Ini pendidikan terus naik, terutama pendidikan tinggi. Ini lagi kita genjot betul supaya aksesibilitas terhadap pendidikan tinggi ini bisa mendapatkan prioritas. Nah, tahun lalu kita baru mencapai 19,6. Artinya ini hampir kayak APBN 20%. Jadi insya Allah ini akan terus kita tingkatkan. Nah, selanjutnya kenapa Basnas penting Bapak Ibu untuk menggenjot program ini, untuk memaksimalisasi, karena Basnas sebagai LPNS, lembaga pemerintahan non struktural, juga dimandatkan untuk mensukseskan pencapaian RPJMN sama dengan Bapak Ibu tentunya. Maka kami memang konsentrasi pada mendorong upaya-upaya untuk tafakuh fikih. Maka hari ini datang teman-teman dari Ma'had Ali. Ada 54 Ma'had Ali yang hari ini sudah 3 tahun ini mendapatkan beasiswa dari Basnas Pak. Selama ini belum pernah dapat. Betul ya yang dari Ma'had Ali. Nah, alhamdulillah ini terdorong oleh upaya kita untuk memperkuat tafakuh fikih. Nah, leadership, inovasi teknologi dan entrepreneur atau profesional ini kita harapkan dari beasiswa santri, beasiswa cendekia Basnas, kita juga punya beasiswa kedinasan, beasiswa riset. Jadi bukan hanya BCB Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa juga mengirim anak-anak yang mau skripsi, itu kami ada skemanya. Anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa yang akan menulis tesis maupun disertasi, itu kita wadahi dengan beasiswa riset. Begitu juga kita mendorong, kita mengalokasikan untuk beasiswa riset kelompok. Contohnya ada kelompok dosen yang akan melakukan riset, itu kami juga ada skemanya. Ini kita dorong. Sebenarnya ada cita-cita besar Pak Ketua itu mendorong kami, gimana supaya kita bisa punya dana khusus untuk riset dan inovasi. Dan ini baru sedikit yang kita berikan. Tapi insya Allah ke depan cita-citanya pengen membiayai orang-orang atau periset-periset untuk bisa mendapatkan hadiah Nobel. Itu cita-cita kami.